Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, eh, inayah, taufik dan rezekinya lancar ila akhir umur. Alhamdulillah kita masih tetap melakukan puasa Ramadan, masih kuat tahan menahan lapar dan hawa nafsu. Mudah-mudahan puasa kita sempurna ila akhiril saum. Ada sebuah makalah yang menarik, al hadithu au kama qol, yang berbunyi al islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mana bebasnya seperti itu. Kalau secara nahwiyah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu, tinggi, dan tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Islam. Al-hadith au kama qol. Makalah ini sering dijadikan alasan oleh orang-orang Islam, oleh kelompok Islam, bahwa tidak ada yang menandingi Islam ini. Agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menandingi Islam. Tapi persoalannya, berapa ratus tahun ini umat Islam sedang mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa sekali, baik dalam bidang militer maupun dalam hasanah keilmuan. Karena kenapa? Orang-orang Islam itu sendiri sibuk dengan pola halusinasinya, sibuk dengan kebenaran tunggalnya, bahwa hanya kelompok mereka sajalah yang paling benar, lalu kelompok lain salah, bahwa kelompok mereka lah yang paling memegang sunnah dan kelompok yang lain adalah kaum bid'ah. Sejak kehancuran Abbasiyah di Baghdad di masa Al-Mu'tasim Billah yang dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol, banyak di sana hasanah keilmuan yang menjadi penyebab majunya Islam secara ilmu pengetahuan pada saat itu hancur lebur, sampai sungai Tigris dan Eufrat katanya kalau di dalam sejarah itu, sampai berubah merah karena banyaknya kertas yang terbuang di sana karena disebabkan penyerangan Mongol. Karena pada saat itu memang Islam itu mengalami suatu kemajuan yang sangat luar biasa, sehingga kalau saya baca dalam buku-buku sejarah, banyak orang-orang Kristen dan Yahudi yang sangat iri terhadap kemajuan Islam, karena pada saat itu Kristen dan Yahudi terbelakang. Sedangkan Islam, Kristen dan Yahudi adalah kakak Islam, agama sebelum Islam dibawa oleh Muhammad SAW. Sehingga banyak orang-orang para penasihat Hulagu Khan pada saat itu memanas-manasi Hulagu Khan, mengompori Hulagu Khan agar menyerang pada daerah Baghdad. Secara ilmu pengetahuan pada saat itu Baghdad mengalami kepesatan yang sangat luar biasa. Hanya saja mungkin secara kemiliteran sudah lemah di sana. Karena Maktabatul Hikmah di sana masih hidup suatu bangunan peradaban yang dibangun oleh Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Lalu hancurlah kota emas itu. Peradaban emas itu hancurlah pada saat itu. Disebabkan apa? Disebabkan kurangnya kekuatan militer yang di masa Al-Mu'tasim Billah itu kalah secara jumlah militer, walaupun peradaban di situ, pengetahuan di situ masih terawat. Islam hancur pada saat itu. Bahkan ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah juga mengalami kebimbangan apakah umat Islam ini akan maju kembali. Tapi di sisi lain peradaban itu dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman An-Nasir di
Andalusia. Di sana di Baghdad banyak perdebatan, perbedaan pendapat. Walaupun pernah suatu hari terjadi bagaimana kelompok Abbasiyah tersebut menghukum Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya Imam Ahmad pada saat itu. Tapi itulah prosesi alam, proses pemikiran, dan proses dari semua hal itu memang sudah ditakdirkan oleh perjalanannya manusia. Lah, saya melihat kebangkitan itu tidak dimunculkan oleh orang-orang yang hanya bisa berkuara-kuara saja, tapi dimunculkan oleh orang-orang yang banyak membaca buku, mentelaah, lalu mengkaji telaan itu hingga mempraktikkan dan menjadikan sebuah penemuan-penemuan besar yang tidak hanya bersifat teori tapi juga bersifat aplikasi. Ketika peradaban Islam itu ada di Cordova, Spanyol, yang dimotori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman An-Nasir. Ini sangat luar biasa sekali peradaban ini. Mampu menginspirasi benua Eropa yang awalnya benua Eropa tersebut masih terbelakang dan tidak mengetahui tentang seluk-beluk ilmu pengetahuan. Karena memang mereka mengenal hal-hal filsafat, hal-hal sifatnya yang berupa sifatnya ilmu alam, filsafat, kimia, fisika, biologi, memang dari Islam. Karena banyak buku-buku Yunani itu yang diterjemahkan oleh di masa Al-Ma'mun, lalu di masa pemerintahan Islam. Banyak di sana melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibn Rushd dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau kita baca dalam buku-buku sejarah peradaban Islam itu banyak disebutkan dan ditulis nama-namanya di sana. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Abbasiyah dan Utsmaniyah itu, kemajuan Islam itu memang dimunculkan oleh pikiran-pikiran yang luar biasa yang tidak mendikotomi antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum. Karena kalau menurut Abdul Rahman itu dalam bukunya Quran Eksistensi itu tidak ada itu ilmu umum itu. Kalau saya simpulkan tidak ada ilmu umum. Semuanya dimasuk kategorikan ilmu agama. Karena satu ilmu dan ilmu yang lain itu saling bersangkutan. Ketika hancurnya Cordova itu oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth pada saat itu, maka pupuslah Andalusia itu. Andalusia pupus, hancur, berantakan. Lah ketika berantakan semua, maka peradaban itu dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir dan selanjutnya itu hancur sudah, lalu banyak dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, baik di Jerman, Inggris pada saat itu. Sehingga seakan-akan kita ini kalah, bukan hanya seakan-akan, memang kita kalah setelah abad resensi itu, setelah abad modern kita kalah dengan Eropa, karena memang kita tidak serius mempelajari apa yang dijadikan perintah oleh kitab suci Al-Quran. Karena dalam suatu riwayat ada sekitar 50 ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadabbarun, afala yundurun, dan afala yang lain. Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mentadabburi, apakah kalian tidak melihat terhadap alam semesta. Inilah yang menjadi kajian-kajian ulama-ulama barat pada saat itu, sehingga mampu memunculkan ilmuwan-ilmuwan seperti Albert Einstein, Montesquieu, John Locke, dan juga Thomas Alva Edison. Mereka memang terinspirasi. Kita ini umat Islam banyak terinspirasi oleh ilmuwan-ilmuwan Yunani, sehingga Islam itu bangkit. Lah, ketika peradaban Islam itu pindah ke Turki, kita ini tidak sehebat seperti masa-masa seperti yang di Abbasiyah di Irak, dan juga tidak sehebat di masa-masa seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir di Andalusia ini, tidak sehebat itu.
Karena Turki ini lebih sibuk pada invasi militer. Lebih sibuk pada invasi militer daripada mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang memang membuat umat Islam itu sebelumnya maju. Turki ini dari Sultan siapa itu Utsmaniyah, Sulaiman Al-Qanuni, Bayazid, dan sampai Sultan terakhir Sultan Abdul Hamid itu lebih banyak kepada invasi-invasi militer dan penyebaran agama Islam. Dan bahkan dalam suatu riwayat yang sahih itu Islam ini memang dibawa oleh orang-orang yang dimotori oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Turki, Sultan Khilafah Utsmaniyah di Turki, yang menjadi motor yang mempelopori penyebaran agama Islam ini, sehingga mereka mengirimlah Wali Songo. Wali Songo ini hanya istilah 9 wali yang beberapa generasi sampai generasi terakhir ya seperti Sunan Kudus dan Sunan Muria, sehingga penyebaran Islam memang pesat di masa Khilafah Utsmaniyah Turki ini. Hanya saja peradaban di sana tidaklah sehebat seperti di masa Spanyol atau Andalusia atau semacam di Baghdad. Tidak sehebat itu, karena memang lebih sibuk invasi militer. Bahkan satu-satunya Konstantinopel yang tidak pernah takluk di sebelum-sebelumnya itu justru malah mampu ditaklukkan oleh Khilafah Utsmaniyah Turki yang bernama Muhammad Al-Fatih. Banyak kalau kita baca dalam sejarah umat Islam itu, salah satu contohnya yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka itu, banyak raja-raja Prancis, Rusia itu, Hongaria itu yang berlutut di hadapan raja Islam Khilafah Utsmaniyah Turki. Tapi bagaimana umat Islam ini bisa bangkit? Tidak lain dan tidak hanya dalam segi militer saja, akan tapi bagaimana hidupkan kembali pikiran-pikiran yang telah jumud kita ini, penemuan-penemuan yang telah banyak dilakukan oleh Al-Khwarizmi misalkan, atau Ibnu Nafis, Ibnu Zina. Ini harus ada orang-orang Islam yang muncul kembali seperti mereka-mereka yang tidak lagi takut pada tuduhan-tuduhan sintik, kafir, dan bid'ah. Karena tidak bisa, akal pikiran manusia ini tidak bisa dikekang hanya oleh perkataan-perkataan fatwa kafir atau perkataan-perkataan seperti bid'ah dan sintik. Pikiran-pikiran ini sudah seperti burung raja wali yang terbang bebas. Silakan berpikir selagi pikiran-pikiran itu mampu menemukan suatu hal-hal yang positif, yang nantinya hal-hal positif itu menjadi sumbangsi bagi umat Islam. Lah kalau kita melihat setelah kehancuran Utsmaniyah di Turki itu, maka kita tidak memiliki pondasi-pondasi lagi selama berapa puluh tahun. Secara ilmu teknologi umat Islam sudah tidak ada lagi karena Baghdad sudah hancur, Cordova sudah hancur. Secara kemiliteran kita tidak punya pegangan lagi karena Khilafah Utsmaniyah Turki hancur. Akan tetapi di kemudian hari setelah berpuluh-puluh tahun muncullah lagi orang-orang Islam yang memang cara berpikirnya mewarisi cara berpikir orang-orang sebelumnya, mewarisi cara berpikir ilmuwan sebelumnya. Lah kebangkitan Islam itu sekarang banyak dimulai sudah dari Turki, Iran itu banyak muncul ilmuwan nuklir sudah. Ini harus dikembangkan ini. Kalau Indonesia ini sulit karena yang selalu berbicara tentang Islam itu adalah orang-orang yang selalu merusak citra Islam dari dalam. Mereka tidak bersumbangsi apapun terhadap umat Islam, hanya bawa pentungan ke sana kemari, hanya menjadi provokasi, hanya jadi tukang hasut terhadap pemerintahan yang sah, hanya minta-minta kepada berajamahnya. Itu sebenarnya bukan orang-orang yang membangkitkan negara umat Islam, hanya saja merusak citra Islam dari dalam. Hanya saja ini kan budak-budaknya ini kan belum paham bahwa mereka hanyalah perusak citra Islam, baik dalam segi etika maupun secara ilmu pengetahuan. Karena mereka selalu beranggapan bahwa Islam ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi, ya, tidak ada yang lebih meninggi Islam. Secara ajarannya mungkin,
Tapi secara praktek, bagaimana umat Islam dan umat Kristen dan umat Yahudi ini saat ini sedang bersaing dalam dunia internasional, kita kalah jauh. Secara peringkat Nobel saja hanya berapa orang yang kita punya, 3 atau 4 umat Islam itu, atau maksimal itu hanya 7. Mereka di luar sana itu sudah ratusan sudah mendapatkan hadiah Nobel itu. Secara penemuan misalkan, apa yang kita temukan saat ini? Kan tidak ada. Ya, YouTube, Facebook, WhatsApp yang kita pakai setiap hari, atau kendaraan kita seperti Toyota, Mitsubishi, Kawasaki, Honda, itu kan bukan kita yang menemukan itu, bukan umat Islam. Karena kita sibuk dengan hal-hal istilah bid'ah, zindik, dan kafir. Dalam satu sisi bukan tidak baik hal-hal seperti itu dibahas, tapi bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa kita harus mampu melakukan pikiran-pikiran seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta ibil kaifa khuliqat diciptakan? Bagaimana unta? Kalau menurut ilmuwan itu unta itu kan dia mampu menampung air di dalam punuknya itu selama 3 hari. Selama 3 hari dia mampu. Ini merupakan suatu ilmu biologi atau suatu ilmu umum yang harus kita kaji. Ini Al-Quran yang menyebutkan, atau ya masyaallah jinni wal insi ini istatatum antanfudu min aqtaris samawati la tanfudu illa bisultan. Kurang lebihnya begitu ayatnya, kalau salah silahkan dikoreksi. Bagaimana tentang angkasa itu, bahwa manusia ini tidak akan sanggup menembus batas-batas angkasa, batas-batas langit ini kecuali habis sultan. Kalau kita hanya sibuk mempengaruhi banyak orang Islam, karena yang memang tukang pidato itu hanya bisanya ini itu saja, hanya bisa provokasi, hanya berbicara bid'ah, maka sampai hari kiamat pun umat Islam ini tidak akan pernah bangkit kembali. Karena kenapa? Cara berpikir kita sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak mumpuni dalam soal bidang ilmuwan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ajaran Islam ini sangatlah luhur, hanya saja oleh orang Islamnya sendiri itu dirusak. Al-Islam mahjubun alaih, kata Muhammad Abduh itu. Khususnya di Indonesia ini, kalau di Turki itu kalau banyak begundal agama itu ya biasanya dibunuh itu. Di Mesir itu bugal itu ya digantung oleh Al-Zizi itu. Hanya saja di Indonesia masih dibiarkan ya, karena takut dikatakan melanggar HAM dan lain-lain sebagainya. Hanya saja bagaimana kebangkitan umat Islam ini dibangun oleh pengetahuan, bukan hanya kerocos saja. Demo sana, demo sini, provokasi sana, provokasi sini. Tidak akan pernah menambah kemajuan Islam, justru hanya merusak citra umat Islam di mata agama lain. Kalau dulu Indonesia ini tenang, orang membawa Islam itu sangat bangga kalau di TV-TV itu. Justru sekarang orang muak sudah lihat orang-orang berjubah ini minta-minta, provokasi sana, provokasi ini, mencari uang lewat agama. Ini orang sudah banyak muak, sehingga orang-orang seperti ini marilah berhenti, atau paling tidak harus ada yang mengingatkan bahwa kemajuan Islam ini tidak diciptakan oleh orang-orang seperti mereka. Malas belajar, hanya pidato, tidak bisa menemukan sumbang siapapun, tidak bisa memberikan sumbang siapapun, justru hanya memberikan provokasi, hasutan-hasutan terhadap pemerintahan yang sah. Maka dari itulah mari kita tiru para pendahulu kita. Kalau kita memang mengaku Islam, tiru bagaimana mereka belajar. Kalau Ibnu Sina itu, Ibnu Nafis itu belajar lebih 16 jam tiap hari tiap malam, sehingga banyak menemukan teori-teori itu banyak dipraktikkan di zaman modern ini. Bahwa kebangkitan Islam, jangan lupa, tidak bisa dibangkitkan hanya dengan provokasi, hasutan, hanya teriak-teriak takbir kemana-kemari lalu ujung-ujungnya mencari uang. Tidak seperti itu. Tapi Islam itu bangkit lagi
dengan banyaknya pengembangan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.